Misalnya kita takut sama pencuri, setan. Nah, takutnya sama pencuri ini bagaimana? Takut tanpa bertakorup kepada dia nggak masalah. Takut karena dia mungkin membawa senjata yang mengancam keselamatan kita. Daripada saya disakitin, saya kasih duit, biar dia segera pergi menjauhi kita, nggak masalah. Takut sama setan ini apa hakikatnya? Saya khawatir ini kebanyakan nonton film horor, ya, sehingga muncul khurafat di benaknya dia. Ini setan ini begini, setan ini begitu. Kita bukan disuruh takut sama setan, bukan. Tapi kita ini disuruh mewaspadai godaannya setan. Takutnya sama Allah. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, kata Allah. Itu cuman setan yang berusaha menakut-nakuti kalian melalui antek-anteknya. Jangan kalian takut sama mereka, takut sama Allah kalau kalian benar-benar beriman. Jadi kita nggak disuruh takut sama setan, nggak bisa mencelakai kita setan itu, ya nggak bisa. Allah yang bisa mencelakai. Kalau Allah berkenan, baru orang akan terkena madarat. Kalau Allah tidak berkenan, tidak akan bisa terkena madarat. Di surat Al-Baqarah ketika bicara tentang sihir, yang itu merupakan ajarannya syaitan, wattaba'u ma tatlu asyayatin fi mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Poinnya di sini. Yang saya cari adalah poin ini. Mereka, para tukang sihir yang itu merupakan murid-muridnya setan itu tidak akan mampu memudaratkan seorang pun sedikit pun kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ngapain takut sama setan? Kita ini lebih kuat daripada setan kalau kita ini bertauhid. Buktinya apa? Buktinya Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ketika menceritakan tentang siapa di antara pasukannya Nabi Sulaiman yang paling kuat, yang paling capable untuk mendatangkan arsy-nya siapa? Bilqis dari Sabah, dari Yaman sana dibawa ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Ditawarkan, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ya'tuni muslimin. Wahai para pembesarku dari kalangan jin, burung, manusia, siapa di antara kalian yang mampu sanggup mendatangkan arsy-nya dia ke sini sebelum dia ke sini menyatakan masuk Islam? Qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ifrit dari kalangan jin menjadi relawan yang pertama. Saya sanggup datangkan singgasana ini ke hadapanmu sebelum kamu bangkit dari kursimu ini. Hebat ya? Dari Yaman datangkan ke Palestina dalam hitungan jam saja. Besar loh singgasananya. Tapi ada yang lebih hebat dari Ifrit. Wa qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Kata ahli tafsir, minal bashar, minal ins. Berkatalah manusia, salah seorang yang diberi ilmu dari Alkitab, Zabur. Ana atika bihi qabla yartadda ilaika tarfuk. Saya bisa datangkan singgasananya Balqis itu ke hadapanmu sebelum kamu berkedip. Wah, hebat banget. Yang itu sebelum bangun, ini sebelum kamu kedip sudah bisa jalan. Bagaimana caranya? Kata ahli tafsir, wa kana ya'lamu ismallahi al-a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Karena dia tahu ada satu nama di antara nama-nama Allah yang paling agung, yang bila mana Allah itu dimintai dengan menyebut nama ini, Allah akan ijabahi, Allah akan beri permintaannya. Ada muwahhid, dia masih sudah ngaji tauhid asma dan sifat, ya. Bisa hebat itu, kalah itu jin sama dia, kalah. Ngapain kok takut sama jin? Baca ta'awud, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca zikir pagi dan petang, insyaallah kabur semua itu jin. Setan kabur semua. Mau tidur baca ayatul kursi, tidak akan diganggu sama setan. Masuk rumah baca doa, masuk rumah. Keluar baca doa, masuk kamar mandi baca doa, keluar baca doa. Ya, melepas pakaian, pakai pakaian bismillah kalau mau makan. Insyaallah nggak akan diganggu sama setan. Kalau nggak ngerti ilmunya ya dia takut. Hati-hati kalau takut sama setan, ini sudah rentan. Nanti dia akhirnya pasang sesajen, naudzubillah, pasang tanam kepala kerbau, pasang jimat di rumah. Akhirnya malah bukannya setan nggak ganggu dia, malah dia dikuasai oleh setan.
Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya. Setan itu nakut-nakutin kita melalui kaki tangannya. Jangan kita takut sama setan. Mereka itu lemah.